Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan kita kemudian membangunkan lagi. Setiap hari 360.000 lebih kurang penduduk bumi ini yang dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Tidur tidak bangun lagi. Tapi yang lahir sekitar 400.000. Jadi penduduk bumi ini bertambah sekitar 60.000 setiap hari. Dan semua dibagi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Di antara semua makhluk hidup yang dibagi rizki oleh Allah Ta'ala, kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ada yang sekadar diberi makan seperti hewan, binatang, hanya dikasih makan, tapi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang tidak beriman. Iman ini perkara mahal, tapi kita ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beriman. Ada orang juga beriman tapi tidak diberi kekuatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak mendengar panggilan azan, mendengar juga, tapi Allah tidak bagi kekuatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar. Dan hadirin mulia, inilah yang patut kita syukuri. Hadirin, setelah perkara iman ini, tidak ada lagi yang lebih penting daripada perkara sholat. Hadraji Maulana Sa'ad Ahmad Barakatuh katakan, di seluruh permukaan bumi ini tidak ada satu kaum, tidak ada satu golongan manusia, tidak ada sekumpulan yang lebih kuat, lebih hebat, lebih sempurna dalam perkara agama kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Sempurna iman mereka, sempurna ibadah mereka, sempurna muamalah mereka, sempurna muasyarah mereka, sempurna akhlak mereka. Itu yang membuat mereka diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radau anhu. Kenapa Allah Ta'ala ridho kepada mereka? Karena sifat-sifat yang ada dalam diri mereka. Satu amal yang dibuat berulang-ulang akan menjadi adat. Adat yang dibuat berulang-ulang akan menjadi mizaz. Dan mizaz yang dibuat berulang-ulang akan menjadi sifat. Kalau sudah menjadi sifat, maka tidak ada yang bisa memisahkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Garam dengan masin itu sifatnya. Tidak ada yang bisa memisahkan antara garam dengan masin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gula dengan manis, tak ada yang bisa memisahkannya, karena sudah menjadi sifat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Api dengan panas, tidak ada yang dapat memisahkannya karena sudah menjadi sifat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Api yang panas kalau Allah kehendaki terpisah, terpisah. Ketika Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh Raja Namrud gara-gara
pukulin Tuhan-Tuhan Namrud yang kecil-kecil. Kemudian kampak yang dipakai mukul itu digantungkan di leher patung yang besar. Orang-orang sudah sering mendengar Ibrahim muda ini menentang Tuhan-Tuhan sembahan Namrud bersama pengikutnya. Maka ketika hancur Tuhan-Tuhan kecilnya, mereka langsung faham melakukan ini adalah Ibrahim. Mereka segera menangkapnya. Kemudian disidang. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami yang kecil ini? Kata Ibrahim AS, kenapa tanya saya? Tanya yang besar itu. Itu kampak pun masih ada di leher dia. Nah, macam mana kami bisa tanya sedangkan dia tidak bisa menjawab? Kata Ibrahim, kenapa kamu sembah? Dia tidak bisa menjawab. Marah Namrud. Maka Namrud memerintahkan seluruh penduduk negeri mengumpulkan kayu api. Satu negeri, bukan satu kampung, bukan satu kota, satu negara disuruh mengumpulkan kayu api. Berapa lama itu kayu dikumpulkan? Selama 6 bulan. Kira-kira berapa besarnya kayu itu? Berapa tingginya tumpukan kayu itu? Kalau di Kuala Lumpur Raja memerintahkan seluruh penduduk Malaysia kumpulkan kayu. Dari Bentong bawa kayu, dari Pahang bawa kayu, dari Perak bawa kayu, dari Kelantan bawa kayu, dari Johor bawa kayu. Dari mana lagi? Semua bawa kayu ke Kuala Lumpur. Itu bisa tertutup itu Twin Tower, Menara Petronas, karena tingginya tumpukan kayu. Kemudian mereka berpikir macam mana caranya untuk memasukkan Ibrahim ke dalam api. Kalau disuruh masuk sendiri, tak mungkin mau. Ibrahim, itu api sudah menyala, masuklah engkau. Mana mau dia? Maka mereka bermusyawarah, dibuatlah tiang, namanya tiang manjanik, 2 buah tiang pelontar. Kemudian Ibrahim AS dinaikkan ke dalam tiang pelontar itu. Kemudian diayun-ayun. Api telah menyala berkobar-kobar. Dalam keadaan kritis macam itu, datang malaikat menawarkan jasa, ingin berkhidmat kepada Ibrahim AS. Malaikat air datang. Wahai Ibrahim, saya malaikat air. Saya bisa turunkan air dari langit untuk memadamkan api yang akan membakar engkau ini. Kata Ibrahim AS, apakah itu perintah Allah atau ide kamu sendiri, gagasan kamu sendiri, mau kamu sendiri? Wah Ibrahim, kita ini sama-sama hamba Allah. Engkau adalah kekasih Allah. Saya ini mengambil inisiatif untuk menyelamatkan engkau. Kata Ibrahim AS, amma ilaika fala. Dari kamu aku tidak berhajat. Hasbi Allah. Cukuplah Allah saja yang menolong aku. Dalam keadaan kritis, tuan-tuan yang mulia, datang penawaran untuk memberikan bantuan. Ibrahim AS menolak. Mundur malaikat air, datang malaikat angin. Wah Ibrahim, saya malaikat angin. Saya bisa tiupkan angin yang sangat kencang. Dalam sekejap seluruh kayu-kayu yang setinggi Menara Petronas itu bisa saya terbangkan. Kata Ibrahim AS, ini
Perintah Allah atau ide kamu sendiri? Kata malaikat angin, ini ide akulah. Aku ingin berkhidmat pada engkau. Kita sama-sama hamba Allah. Saya sayang kepada engkau. Oh, amma ilaika fala. Terhadap kamu, aku tidak berhajat. Hasbi Allah, cukup Allah saja. Itulah sempurnanya iman Ibrahim alaihissalam. Ketika dia telah terlontar ke dalam api, maka terus turun perintah Allah kepada api. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu. Dingin yang menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau diperintahkan dingin saja bisa macam freezer, peti sejuk, bisa membeku Ibrahim alaihissalam di dalamnya. Tapi Allah perintahkan dingin yang menyelamatkan. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam itu bukan sehari dua hari di dalam api, berhari-hari, sampai dikatakan 40 hari baru habis kayu itu terbakar. Kalau kayunya semacam Darul Furqan ini mungkin dalam sehari dua hari dah habis. Kalau setinggi Darul Furqan ini saja, sehari dua hari dah habis. Mungkin lebih tinggi daripada Menara Petronas, sehingga 40 hari baru habis. Di dalam api Ibrahim alaihissalam disediakan tilam kasur. Dia tidur dengan senang lena. Kalau dia haus, ada air. Dia hendak ke tandas, ada toilet, ada shower. Semua pokok-pokok kayu yang ada buah-buahan itu mengeluarkan buahnya untuk Ibrahim alaihissalam. Kalau ini dia di Pahang, situ keluar pokok durian musangking, keluar musangking, keluar anggur, keluar jambu, keluar pepaya, keluar mangga. Semua pokok kayu keluarkan buahnya untuk Ibrahim alaihissalam. Setelah 40 hari, raja dan pasukannya datang karena semuanya telah menjadi debu. Tiba-tiba dari debu itu bergerak-gerak. Oh, ini bergoyang-goyang debunya. Tak tahu Ibrahim alaihissalam bangun, bangkit. Tidak ada satu lembar bulu yang terbakar. Besi-besi yang mengikat kakinya, tangannya itu hancur, telah lebur. Kenapa hadirin mulia? Karena keyakinan akan hakikat kalimat la ilaha illallah sempurna dalam diri Ibrahim alaihissalam. Keyakinan inilah yang diajarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan inilah yang ada dalam diri sahabat radhiyallahu anhum. Dan keyakinan inilah yang diajarkan oleh masyayikh kita. Allah se hota hai, Allah ke ghar se kuch nahi hota hai. Allah kuasa, selain Allah tak kuasa. Ini yang kena kita bicarakan berulang-ulang. Sehingga masuk keyakinan ini dalam hati kita. Apa yang dibicarakan berulang-ulang, itu yang akan mendatangkan keyakinan dalam hati. Kata Imam Al-Ghazali, hati manusia ini macam danau. Apa di sini danau? Tasik. Macam danau atau tasik. Dan ada 4 aliran sungai menuju kepada danau itu. Mata ini satu aliran. Apa yang dilihat oleh mata, itu akan masuk dalam hati. Kedua, pendengaran. Apa yang didengar oleh telinga, itu yang masuk ke dalam hati. Ketiga, lisan, pembicaraan. Apa yang dibicarakan, itu yang akan masuk dalam hati. Keempat, fikir. Apa yang difikirkan, itu yang akan masuk dalam hati. 4 perkara ini.
penglihatan, pendengaran, pembicaraan, dan pemikiran. Kalau hari-hari mata melihat dunia, telinga mendengar dunia, mulut bicara dunia, maka di dalam hati akan masuk dunia, fikir dunia, keyakinan kepada dunia akan masuk dalam hati. Para sahabat hari-hari bicaranya la ilaha illallah. Para sahabat bicaranya makanan tidak dapat mengenyangkan, Allah yang dapat mengenyangkan. Makanan mengenyangkan, berhajat kepada Allah, sedangkan Allah mengenyangkan, tidak berhajat kepada makanan. Jika Allah menghendaki dengan makan dapat kenyang, jika Allah menghendaki tanpa makan juga dapat kenyang. La ilaha illallah. Ini pembicaraan sahabat. Sahabat bicaranya obat tak dapat menyembuhkan, Allah yang dapat menyembuhkan. Obat menyembuhkan, berhajat kepada Allah, sedangkan Allah menyembuhkan, tidak berhajat kepada obat. Jika Allah menghendaki dengan obat sembuh, jika Allah menghendaki tanpa obat juga sembuh. La ilaha illallah. Ini pembicaraan sahabat. Kalau begitu, kalau sakit tidak usah berobat, tak payah berobat, tunggu kalau Allah kehendaki sembuh, nanti sembuh sendiri. Tidak, hadirnya mulia. Kita berobat bukan karena kita sakit. Kalau kita berobat karena kita sakit, tidak jadi ibadah, tidak jadi pahala. Kenapa kita berobat? Karena apabila Rasulullah sakit, beliau berobat. Inilah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita berobat karena melihat atau mendengar bahwa Rasulullah apabila sakit beliau berobat, maka berobatnya kita ini bernilai ibadah, dapat pahala. La ilaha illallah. Hadirnya mulia. Saya ketemu satu orang dokter di Somalia, di Mogadishu. Kami datang ke tempat praktek dia. Saya cakap kepada dia, enak ya kamu jadi dokter? Oh, apa enaknya? Yang datang kepada saya ini orang sakit, orang mengeluh, orang kesakitan, berdarah-darah. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu hanya kasih pil, kamu kasih tablet, kamu kasih obat, kamu kasih suntik. Allah yang sembuhkan, kamu yang dapat duit. Allah. Dia ngelihat saya, sah katanya, benar kata dia. Saya tanya, apa kamu boleh menyembuhkan orang sakit? Dia bilang, tak boleh. Dokter juga sakit kata dia. Hadirin yang mulia, sesama makhluk itu begitu. Tapi anehnya kita ini kalau sakit itu datang ke dokter, padahal dokter sakit juga. Kata Haji Abdul Wahab di Ijtima Tonggi, 5 tertib bagi orang beriman apabila dia sakit. Pertama, kalau orang beriman sakit, yang pertama kali kena dilakukan adalah salat. Bangun hubungan dengan Allah, lapor kepada Allah, ya Allah, saya sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini benteng segala musibah dan obat segala penyakit. Ketiga, doa. Doa apa yang diminta? Doa minta hidayah. Kalau doa minta sembuh, doa terlalu kecil. Doa minta hidayah, minta yang besar. Kalau doa minta sembuh, itu ibarat doa minta pentil ban kereta. Tapi kalau doa minta hidayah, minta kereta. Kalau dapat kereta, mesti dapat pentil. Kalau dapat pentil, belum tentu dapat kereta. Mungkin bannya juga tidak dapat. Minta yang besar. Doa orang sakit itu makbul. Saya pernah praktekkan tahun 2006
atau 2004, saya sudah janji kepada istri, saya nak bawa dia pergi haji. Tapi pendaftaran haji sudah tutup. Saya telepon Departemen Agama, Departemen Haji. Oh, sudah tutup, tidak bisa lagi pergi haji, Pak. Wah, saya ini sudah janji dengan istri mau bawa dia pergi haji. Ada satu kawan di BSD City, Serpong, sama-sama pengurus masjid. Dia sakit luar biasa. Dia untuk kencing, satu kali kencing ini, minta maaf, dia kena bayar, kalau di Indonesia itu 7,5 juta. Berapa ringgit tuh? 2.500 ringgit sekali kencing. Coba tuh, kencing ini mahal, Pak. Bisa kencing itu syukur. Udah pernah belum kita mengucapkan syukur bisa kencing? Dia ini sakit luar biasa. Dalam keadaan sakit, saya datang kepada dia di rumah sakit. Saya cakap, tolong sekarang doakan saya. Saya sudah janji, saya mau bawa istri saya pergi haji, tapi pendaftaran pergi haji sudah tutup. Seketika dia berdoa, ya Allah, berangkatkan ini saudara saya Said, berangkat haji bersama istri dia. Saya cakap, amin. Subhanallah. Ketika saya di masjid, satu orang tiba-tiba mendekati saya. Pak Said, ya, kenapa? Ada orang nak berangkat haji, tapi tiba-tiba mati dia. Ini visa hajinya sudah siap. Begitu. Jadi kalau mau pakai ganti dia, ganti nih. Ya saya mau. Masya Allah. Tapi bagaimana saya janji dengan istri saya? Ya ini baru ada satu. Saya bilang, ya udah, saya mau. Besoknya tiba-tiba dia datang lagi. Ini ada perempuan, tiba-tiba dia sakit. Ini karena hamil, tidak bisa berangkat juga. Subhanallah. 2 visa haji dah dapat. Sekarang masalahnya tidak ada yang mau mengurusi lagi. Saya ingat kawan saya, Imam Hasan, kawannya Pak Kumarudin. Saya telepon, Hasan, saya ini berangkat ke Jeddah, saya mau berangkat haji. Oh, welcome, ahlan wa sahlan. Nanti saya jemput ke airport. Subhanallah. Sampai di airport Jeddah, dijemput sama Hasan, dibawa ke rumah dia, bukan dibawa ke hotel, bukan dibawa ke penginapan, apartemen. Dibawa ke rumah dia di Jihad Sud. Itu di Safara Pakistani, arah menuju ke Arafah. Subhanallah, orang-orang berjubal di hotel, di penginapan. Saya di rumah. Saya dengan istri saja di rumah dia. La ilaha illallah. Doa nih. Doa orang sakit makbul. Yang pertama tadi apa? Salat. Kedua, sedekah. Ketiga, doa. Tapi doa yang besar, doa minta hidayah. Kemudian yang keempat, cari obat yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Dalam Quran ada madu, dalam Sunnah ada habbatus sauda, ada kalonji. Makan kalonji tonji, kata orang Makassar. Yang terakhir tuh baru ke dokter, tabib. Tetapi hari ini umat terbalik. Sudah ke dokter, sudah cari obat macam-macam, terakhir sekali baru sholat. Padahal yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini yang ada dalam diri sahabat. Karena itu mereka menjaga sholatnya. Hadirin yang mulia, orang tidak menyadari sholat ini solusi semua persoalan. Manusia ini dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala 4 bahan: tanah, api, angin, air. Ini bahan baku manusia. Dan bahan-bahan ini adalah gerakan sholat.
Berdiri itu gerakan api. Mana ada api yang berbaring, dia mesti berdiri, api itu naik ke atas. Ruku itu gerakan angin. Angin tuh ke samping dia, ruku. Sujud gerakan air. Air tuh selalu mengalir ke bawah, sujud. Duduk nih gerakan bumi. Dan ini gerakan sholat tuh gerakan seluruh malaikat. Ada malaikat yang berdiri qiyam terus menerus sampai kiamat. Ada malaikat yang ruku saja terus sampai kiamat. Ada yang sujud terus sampai kiamat. Ada yang qa'adah duduk terus sampai kiamat. Itulah sebabnya sholat ini alat super canggih untuk mengatasi semua persoalan. Seorang datang kepada Nabi SAW mengadukan masalah ekonomi. Kata Nabi, kamu perintahkan keluargamu sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, gimana dengan istrinya? Mungkin istri sudah sholat, gimana anaknya? Gimana mantunya? Gimana cucunya? Sholat ini solusi. Tapi hari ini kita bermain-main dengan sholat. Sholat ini alat super canggih yang bisa menurunkan air dari langit. Para sahabat kering kerontang, tidak datang air. Mereka mengadu kepada Nabi. Kata Nabi, ayo kita sholat istisqa. Datang air dari langit. Hujan terus menerus, sholat lagi, berhenti air dari langit. Coba, teknologi apa yang bisa menurunkan air, bisa menghentikan air? Dahsyat sholat ini. Tapi hari ini kita tidak paham nilai sholat. Sayyidina Umar paham nilai sholat. Satu kali Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah, dia bayar denda 200.000 dirham. Satu dirham tuh boleh beli seekor ayam kalau di Indonesia. Kalau satu dinar boleh beli satu ekor kambing. Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah, bayar denda 200.000 dirham. Artinya 200.000 ekor ayam. Satu truk itu ayam isinya 2.000. Kalau 10 truk 20.000. Kalau 100 truk 200.000. 100 truk lori, 100 lori itu ayam untuk membawa denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Ada yang pernah di sini ketinggalan sholat berjamaah, denda 100 ringgit aja. Denda 200 ringgit. Sayyidina Umar paham nilai sholat. Kita tidak paham nilai sholat. Karena itu kita bermain-main dengan sholat. Padahal sholat ini solusi. Tonton yang mulia, kenapa sholatnya solusi? Coba tonton yang mulia. Allah jadikan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan semua persoalan manusia. Allah jadikan sholat ini sebagai kendaraan untuk naik ke langit. Allah menetapkan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu diletak di langit. Yang membuat kita hari ini letih karena barang itu diletak di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Allah bagi kita kendaraan untuk naik ke langit. Allah bagi kita tangga untuk naik ke langit, eskalator naik ke langit, lift untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Negara mana saja yang seluruh penduduknya menjaga sholat, maka pasti rizkinya ini berlimpah ruah. Walaupun negerinya gersang, negeri sahabat dari dulu macam itu sampai sekarang, sejauh mata memandang, kering kerontang, batu, pasir, tapi sejahtera kehidupan mereka.
Di zaman Sayyidina Umar datang kekayaan kepada sahabat 3 miliar dinar. 3 miliar dinar itu sama dengan 12.000 triliun. Utang Republik Indonesia ini katanya 7.000 triliun. Masih sisa 5.000 triliun uang sahabat. Itu rupiah. Kalau ringgit 3 miliar dinar. 1 dinar itu 1.500. 1 dinar itu 4 juta, 1.500 ringgit. Banyak nih. Hadirin mulia, kaya raya sahabat. Allah turunkan keberkahan dalam kehidupan mereka karena mereka menjaga salatnya dan mereka menjaga akhlaknya. Datang Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Hafsah. Abu Bakar diam aja. Karena Abu Bakar diam aja, maka Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Utsman. Utsman, Hafsah. Sayyidina Utsman katakan, ini baru wafat istri saya, Ruqayyah baru wafat, istri Sayyidina Utsman, masih dalam duka cita, maka belum siap untuk berkahwin lagi. Sayyidina Umar ini orangnya temperamental. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kawan-kawan kita ini macam mana, sahabat kita ini, ada apa? Saya tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, diam aja. Saya tawarkan kepada Utsman, dia bilang belum siap. Kata Rasulullah, hei, tenang, men. Nanti Utsman akan dapat perempuan yang lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar. Nabi SAW menikahi Hafsah, lebih baik daripada Abu Bakar. Kemudian Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum, adik daripada Ruqayyah, lebih baik daripada Hafsah. Ini Ummu Kulsum perawan, ini Hafsah janda baik. Ini rute jamaah ini ke janda baik. Selepas pernikahan itu, Abu Bakar datang kepada Umar. Umar, ada apa? Waktu engkau tawarkan Hafsah kemarin kepada aku diam aja. Itu bukan aku tidak mau. Loh, kenapa kamu diam aja? Karena Rasulullah itu sudah pernah menanyakan Hafsah, jadi aku tidak enak lah mendahului Rasulullah. Hormat mereka kepada pemimpin. Hari ini kita ini kurang hormat kepada pemimpin. Itulah masalah banyak dalam kehidupan kita. Semua amal kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tonton yang mulia, inilah peninggalan Rasulullah dan sahabat ini, tanggung jawab dakwah. Di Malaysia ada penduduknya 32 juta, Indonesia ada 300 juta, Masya Allah. Kami ini mengharapkan tonton datang lagi dan datang lagi. Guru kami dalam dakwah ini adalah orang-orang Malaysia ini. Kata Maulana Namul Hasan, Indonesia ini macan tidur, kata dia. Macan tidur, harimau tidur. Iya. Nah, orang Malaysia tuh sudah sering datang ke Indonesia membangunkan, tapi masih kurang, masih belum sadar betul. Kalau Indonesia ini bangkit, bangun, tonton yang mulia, Malaysia kena sediakan daging yang banyak. Karena harimau tuh makan daging ya. Macan tuh makannya daging. Malaysia harus sediakan daging yang banyak. Tapi kena datang. Kalau orang Indonesia ini bangkit, Masya Allah, 300 juta, boleh pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Afrika. Jamaah dari Indonesia sekarang Alhamdulillah dihantar ke negeri-negeri yang jauh, ke Brazil, Argentina, ke Haiti, ke Kolombia, dan mengislamkan banyak orang di sana. Kami sendiri di Nairobi mengislamkan 500 orang. 500 orang, bukan sedikit, Masya Allah. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya persiap ke Indonesia insya Allah. Ada 17.000 pulau. Tuan datang ke Indonesia, sehari satu pulau
Sehari di Jawa, sehari Sumatera, sehari Kalimantan, sehari Sulawesi, sehari Papua. Nanti balik ke Pahang setelah 46 tahun. Datang masih muda, pulang udah tua. Datang jenggot hitam, pulang udah jenggot putih. Merah macam Muhammad Ibrahim. Bersedia insya Allah ya. Dan saya